Ya, Pak Partai, Iya, sebagai seorang pengacara senior, apa sih alasannya kenapa mendukung paslon nomor 3 Ganjar Mahfud, Pak? iya. Terima kasih ya kesempatan ini, tentunya kesempatan yang baik. Karena memang pada waktunya juga kita harus buka suara, karena pemilu 2024 ini seolah-olah memang jadi pemilu yang memang menarik untuk kita menyatakan sikap. Karena pada saat yang lalu-lalu memang kelihatannya pihaknya sangat keras ya, dengan istilah cebong kampret dan segala macam, membuat negara ini terbelah. Tetapi itu adalah satu kenyataan bahwa dua-duanya pihak katakanlah memang punya pandangan masing-masing. Dalam hal ini di tahun 2024 tiga pasangan ini menjadi pasangan katakanlah sudah melalui satu seleksi. Tetapi kita lihat bahwa pasangan yang ada di 02 ya, yang namanya Gibran Rakabuming Raka ya, kami sebagai praktisi hukum melihat bahwa terjadi penyelundupan hukum di sini. Terjadi pelanggaran hukum di sini. Terjadi pelanggaran etika di sini. Dan itu kita bisa buktikan dengan sederhana bahwa putusan nomor 90 itu ya dinyatakan bahwa itu sebenarnya di dalam penilaian itu cacat secara hukum. Sehingga kalau cacat secara hukum, kami juga melihat bahwa itu tidak pantas diterapkan. Makanya pada waktu itu dibentuklah Mahkamah Kode Etik, gitu, Mahkamah Konstitusi. Nah, melalui Mahkamah Kode Etik itu sudah diadilin, ya, kemudian sudah keluar keputusan yang diketuai oleh Jimli Asidiki, menyatakan bahwa Anar Usman melakukan pelanggaran berat. Itu kuncinya, dengan sudah dijatuhi hukuman pelanggaran berat kode etik dan dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi hakim anggota biasa, itu sudah berarti bahwa terbukti kesalahannya untuk mengeluarkan putusan 90. Tetapi memang sayangnya adalah bahwa kenapa sampai sebatas itu? Kenapa dia nggak sampai dipecat aja dari hakim sekalian? Jadi bukan degradasi dari ketua menjadi anggota, kalian dipecat gitu ya kan? Karena orang yang sudah melakukan suatu pelanggaran etika begitu berat, terus masih duduk di sana walaupun sebagai hakim anggota, masih menerima gaji, masih mendapat fasilitas, saya pikir itu sangat-sangat tidak pantas kepada seorang yang sudah berkhianat ya kepada konstitusi kita. Jadi saya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyeludupkan Gibran menjadi salah satu atau satu-satunya orang yang bisa berhasil maju sebagai cawapres, saya secara pribadi, kami nih secara pandangan kami sebagai praktisi itu, pertama teman-teman, banyak teman saya ya, cuman kita nggak seperti yang di sana itu gitu ya, pakai bawa-bawa 3.800. Kita mau, kalau mau kita kumpulkan lebih itu anggota advokat di seluruh Indonesia dari beberapa puluh organisasi advokat, itu bukan cuma peradinya aja yang ada di sana di kubunya si Oto itu, enggak ya. Kalau dia bisa bawa 3.800, kalau kita mau lihat nanti faktanya, lebih besar orang yang mendukung 02 yang 03 daripada 02. Tetapi kita pakai etika karena kita nggak mau bawa nama-nama organisasi advokat. Tetapi di pihak sana kelihatannya dengan alasan kasus Jessica mau dihidupkan kembali dengan upaya hukum, mau mengajukan peninjauan kembali dan lain sebagainya, kemudian mengorganisir ya 3.800 advokat untuk melakukan pembelaan. Iya. Kalau layak ya, kita kan mesti bilang gini, semua orang menginginkan seorang pemimpin atau seorang presiden yang ideal. Yang ideal itu apa sih? Memenuhi semua kriteria, ya kan? Nah, kita coba lihat dari antara ketiga calon ini sekarang, gitu. Amin, kemudian Prabowo, kemudian Ganjar, satu-satu, gitu. Nah, kalau secara pengalaman memimpin, ya, Amin juga pernah menjadi gubernur. Karena gubernur itu adalah presiden kecil, ya, di wilayah provinsi. Artinya secara manajemen dia sudah tahu persis bagaimana mengelola, ya. Tapi pemerintahnya baru di level provinsi. Sekarang ditingkatkan, jadi diberikan katakanlah mandat gitu ya untuk menjadi seorang presiden, tinggal mengatur lebih jauh supaya dia bisa lebih mengayomi atau membuat satu progres secara nasional. Jadi saya pikir Amin cukup punya pengalaman, ya. Tetapi kalau saya lihat ya 03 dalam hal ini Ganjar itu pengalamannya lebih lagi, 2 kali. Kenapa? Dia pernah menjabat sebagai gubernur 2 kali di Jawa Tengah,
Sebelum itu dia pernah anggota DPR juga di Komisi Hukum, ya di Komisi 3. Jadi dia sangat syarat dengan pengalaman-pengalaman, ya kan? Nah, sementara Prabowo, walaupun memang pernah Menhan, ya ketua partai, tetapi dia belum pernah menjabat di pemerintahan dalam pengertian dia yang mengambil keputusan secara mandiri. Kalau gubernur, ya dipercaya memang dia akan membuat satu program sendiri, mengambil keputusan sendiri. Tapi Prabowo itu kan bagian daripada pemerintah. Ya, dia semua diperintah aja sama Jokowi. Jadi belum ada kemandirian di dalam arti memberikan sesuatu menjalankan tugas-tugas secara mandiri gitu. Jadi kalau mau dilihat dari latar belakang pendidikan juga, ya kan, semua juga punya pendidikan yang bagus. Dan Ganjar saya pikir ya, dia terakhir S2 dan kemudian dia punya wakil yang namanya Mahfud MD, yang seorang profesor yang sudah nggak diragukan lagi. Siapa yang nggak tahu sepak terjangnya Mahfud? Siapa nggak tahu kemandiriannya Mahfud? Siapa nggak tahu ketegasannya Mahfud? Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Mahfud. Tetapi kadang orang bilang, tapi banyak hal yang belum juga beres. Oke, betul, itu ketakuin. Tetapi dia udah katakan, ya kan, kemarin dia kan di bawah pemerintah, ya kan, dia salah satu menteri, Menko Polhukam. Tapi pada waktu dia nanti bisa lolos di 2024 menjadi wapres daripada Ganjar, ya, saya pikir dia akan bisa berbuat lebih banyak lagi, ya, dengan kemampuan dan kredibilitasnya dia di bidang hukum. Dan dia sudah mengatakan bahwa nomor satu yang akan dia berantas adalah korupsi. Dan itu adalah merupakan hal yang sangat penting karena memang negara ini memang hancurnya memang karena korupsi di banyak hal, ya kan. Yang terungkap itu cuma korupsi yang di KPK kan, yang nggak ketangkap, yang di BUMN itu berapa banyak, berapa ratus triliun duit kita bubar semuanya, itu nggak terungkap selama ini. Ya mudah-mudahan, saya percaya dengan nanti terpilihnya Mahfud sama si Ganjar, ya, itu akan bisa dilaksanakan, itu akan bisa diberantas, dan kita mesti optimis dengan track record yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Pak Dwi, apa mungkin alasannya mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ini? Kan banyak pengacara di seberang sana, banyak pentolan ke Prabowo ini, ke 02. Abang apa mungkin punya alasan sendiri nggak? Kalau saya sebenarnya nggak melihat karena lain pada dukung kemana, cuman kan kalau masalah pilihan presiden ini kan masalah pilihan pribadi ya, masing-masing punya pertimbangan gitu. Kalau saya punya pertimbangan sendiri di antara 3 calon yang sekarang ada itu, kita harus memilih. Kita dihadapkan pada satu pilihan yang mungkin tidak ideal, tapi dari 3 pilihan itu tentu kita punya kriteria mana yang paling negatifnya paling sedikit, positifnya yang paling banyak, kurang lebih kan begitu di antara 3 pilihan ini gitu. Nah, dari pertimbangan atau katakanlah pengetahuan pribadi saya, ya mungkin Ganjar Mahfud itu jauh lebih baik daripada pilihan yang lain gitu. Memang tidak ideal, tapi itu menurut pertimbangan atau katakanlah kriteria pribadi saya itu lebih baik di antara yang lain gitu. Apa mungkin lebih baiknya dari segi apa Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Ya pertama gini, kalau saya melihat Ganjar kan dia sudah pernah menjadi gubernur 2 periode ya di Jawa Tengah ya. Dan dari 2 kali dia memimpin Jawa Tengah, ya menurut saya itu cukup baik gitu. Cukup baik Jawa Tengah dalam hal baik dari sisi ekonomi maupun sisi yang lain-lainnya, sosialnya juga itu cukup baik lah gitu ya, di antara katakanlah 2 calon yang lain gitu. Nah, yang sebenarnya yang kalau saya melihat dari nomor 3, saya lebih cenderung melihat dari sisi wakilnya, karena saya lebih mengenal wakilnya atau Pak Profesor Mahfudnya daripada mengenal Ganjarnya gitu. Ganjar punya pengalaman di pemerintahan ya, tapi kalau Pak Mahfud ini punya pengalaman yang cukup lengkap, baik itu di eksekutif, legislatif maupun di yudikatif ya. Terutama di yudikatif gitu, kita punya catatan cukup banyak ya. Pak Mahfud ini waktu beliau jadi Ketua MK maupun dia sekarang menjadi Menko Polhukam, itu sepak terjangnya bisa saya pribadi sangat mengapresiasi gitu beliau gitu.
Apalagi juga di satu sisi yang lain, beliau juga satu alumni dengan saya gitu ya. Di UII itu juga menjadi nilai tersendiri bukan saya, nilai tambah tersendiri gitu. Itu yang kenapa saya menjatuhkan pilihan kepada Ganjar Mahfud gitu. Artinya Pak Mahfud layak untuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Ya tentu layak, kalau menurut saya sih sangat layak gitu, sangat layak gitu. Apalagi kan kalau kita lihat integritasnya beliau ya memang yang paling suci ya malaikat mungkin, tapi kan kita tidak ada, kalau ada pilihan yang nomor 4 malaikat, saya milih malaikat. Tapi di antara pilihan itu Pak Mahfud itu yang integritasnya paling bisa dikatakan paling baik di antara yang lain. Antara ucapan dengan tindakan juga kehidupan sosialnya dia kan saya lihat orang sederhana gitu ya. Walaupun dia kalau misalnya dia mau menyalahgunakan kekuasaannya gitu, sangat bisa bagi kayak beliau itu mungkin kehidupan sosialnya mungkin nggak seperti sekarang gitu dibandingkan dengan katakanlah ya pejabat-pejabat yang lain gitu ya, yang kemana-mana pakai jet pribadi segala macam gitu ya, kan beda sekali gitu kalau menurut saya. Artinya sosok pribadinya Pak Mahfud yang membuat menarik ya Bang, artinya Iya. sebagai pemimpin. Ya itu tadi, pertama integritasnya, kedua juga masalah background agamanya beliau ya, dalam ketaatan dia dalam menjalankan agamanya itu saya juga menjadi nilai tambah tersendiri gitu. Apalagi dia kan ya walaupun dia bukan ustadz ya, tapi saya sangat appreciate gitu ya terhadap kedalaman dia dalam hal ilmu keislamannya gitu. Itu menjadi pertimbangan tersendiri buat saya. Artinya harus menang ya Pak Mahfud dan Ganjar. Ya, harus kalau menang. Cuman kan semua kita kembalikan kepada yang Maha Kuasa nanti. Insya Allah lah.